Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum beraktivitas yang tertulis dalam kitab Sakaria 4 ayat yang ke-10. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Aitung isi manalea roha di akka ari hamid metonon. Apenang marlas di roha marnida batu dudu di bagasan tangan di Zerubabel. Sipitui ima akka mata di Jakuba akka na mangaliati sadok tanon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah memandang hina. Salah satu tujuan dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria adalah untuk menyemangati orang-orang sisa yang telah kembali dari Babel. Bait suci yang mereka sedang bangun pada waktu itu kalah jauh dibanding dengan yang dibangun Salomo. Dan pelayanan mereka yang telah dikumpulkan dapat dibandingkan dengan imam-imam yang baik yang melayani di masa Salomo dan Hizkia. Tetapi orang-orang sisa ini dihimbau untuk tidak memandang hina dari peristiwa-peristiwa kecil atau menjadi lemah pada hari kesukaran, yang seharusnya memandang ke depan kemudian mereka, yaitu apa yang disebut dengan lebih dari Zerubabel akan memerintah. Siapakah itu? Maksudnya adalah Yesus Kristus. Artinya perkara ini yang mau dikatakan oleh Sakaria, bahwa yang di saat itu Zerubabel yang diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah, maka awal yang dilakukan untuk membantu umat Tuhan adalah bagaimana mereka membangun pondasinya batu demi batu. Artinya saudara-saudara, banyak orang yang berpandangan sempit tentang arti kata memandang hina dari peristiwa yang kecil ini. Namun yang mau dikatakan oleh Sakaria bahwa Tuhan akan menjanjikan bagi mereka sebuah kesuksesan, yaitu dari Zerubabel. Artinya memang bukan dengan kekuatan atau bukan dengan usaha manusia, bukan dengan usaha pikiran, tetapi yang mau dikatakanlah dengan kekuatan roh. Karena dahulu banyak orang yang memandang rendah akan pelayanan bait suci di zaman itu. Namun mereka merasa bahwa itu adalah bagian yang tidak terulang kembali. Artinya tidak terulang kembali dalam hal menerima pertolongan dari Tuhan. Maka Sakaria mengingatkan firman ini supaya mereka akan mengandalkan, mengingatkan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia untuk membangun bait Allah.
Artinya supaya jangan pernah mereka memikirkan, jangan pernah mereka melihat hanya sebuah yaitu kehinaan karena orang-orang kecil. Tetapi yang mau dikatakan Allah, bagaimana mereka hidup akan kuasa Tuhan dalam menentukan, termasuk Allah bait Allah, termasuk Allah orang-orang kecil. Namun tujuan mendasar yang mau dikatakan oleh Zakaria adalah hidup mereka lebih memahami arti kekuatan, arti pekerjaan Roh Kudus dalam umat Israel itu. Agar mereka mampu yaitu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi mereka tidak tergantung kepada kemajuan, tidak tergantung kepada dunia ini. Demikian juga halnya kepada kita sekarang ini. Kadang kita merasa terhina, merasa melihat hal-hal orang-orang kecil dan juga bangsa kecil, termasuk juga orang-orang yang sederhana. Kadang-kadang kita mentertawai, kadang-kadang kita menghinanya karena menganggapnya kecil, menganggapnya rendah. Padahal itu yang kita lihat dalam nats ini, apa yang dikatakan oleh Zakaria, bahwa Tuhan mampu melakukan perkara besar. Artinya jika orang hidup di dalam Tuhan, semua akan hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah masuk akal manusia menjadi masuk akal. Artinya apa yang mau dikatakan oleh nats ini, saudaraku? Hidup kita supaya harus mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan, apapun rencana, apapun yang kita pikirkan, dan juga mengandalkan Tuhan dan jangan pernah memandang remeh dan kecil terhadap orang yang tertindas, orang-orang kecil. Namun kita akan memandangnya ada kuasa Tuhan untuk yaitu mengasihi, dan ini yang mau diajak oleh nats ini kepada kita. Mari saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang kita andalkan dalam setiap aktivitas kita. Amin. Kami kembali bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan, dengan kuasa firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam firman-Mu. Amin.